Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas. Kemarin kita sudah membahas tentang di antara perkara yang haram yang ini banyak diremehkan oleh manusia, padahal di dalam Alkitab dan As-Sunnah, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah jelas tentang pengharamannya. Tapi justru sebagian besar kaum muslimin menganggap remeh perkara ini. Apa di antaranya? Yaitu diterangkan pertama adalah asyirku, kesyirikan. Dan kemarin sudah dibahas tentang kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di antara kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Mulai dari penyembahan kubur, mulai dari bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pula ragamnya. Maka selanjutnya kita lihat di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ini bukan di antara orang-orang kafir, justru terjadi di antara kaum muslimin. Yaitu di sini diterangkan, bisa antum lihat pada halaman yang ke-12 dari PDF yang sudah disampaikan, bisa dilihat pada paragraf kedua. Maka sana katakan wa min anwa'i syirki al-muntasyirah, dan di antara bentuk kesyirikan, di antara bentuk kesyirikan ataupun macam-macam kesyirikan yang banyak tersebar di antara kaum muslimin. Ini banyak tersebar bukan hanya pada satu tempat, tapi hampir negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Apa di antaranya? Yaitu dikatakan as-sihru wal-kahana wal-arafah. Sihir, perdukunan, dan juga peramalan. Sihir, perdukunan, dan juga ramalan. Ini banyak tersebar di antara kaum muslimin. Banyak orang-orang yang mereka ini melakukan perbuatan seperti ini. Di antaranya adalah sihir. Sihir banyak terjadi. Nanti akan ada sihir, nanti ada kahin, ada araf, ada lagi sahir, tukang sihir, nanti ada dukun, ada juga peramal. Ini walaupun memiliki hukum yang hampir sama, tapi berbeda dari sisi prakteknya. Berarti kalau sihir itu seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sihir itu seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia menggunakan sihirnya untuk menipu manusia, membuat takut manusia.
Tadi dilempar menjadi apa? Menjadi ular. Itu adalah bagian dari sihir. Ya, dan sihir ini kerjaannya biasanya sebagaimana di dalam surah Al-Falaq, min syarri nafasati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita yang meniup pada ikatan-ikatan. Karena cara kerjanya sihir itu adalah menggunakan media. Ya, menggunakan apa? Media, menggunakan barang orang yang hendak disihirnya. Contohnya apa? Zaman dahulu orang kalau mau sihir diambil rambutnya. Rambutnya diambil atau pakaiannya diambil atau kemudian fotonya diambil. Nah, itu sihir caranya. Kemudian diikatkan pada boneka, diikatkan pada benda, diikatkan pada apa. Setelah itu kemudian sihir itu bekerja. Ya, itu adalah tukang apa? Sihir. Ya, termasuk sihir adalah tukang santet, kan gitu kan? Itu adalah sihir. Kerjanya seperti itulah sebabnya. Makanya ketika orang terkena sihir, maka para ulama menyampaikan sebagaimana Rasul waktu disihir, maka dicarilah benda sihirnya. Cara menghancurkannya dengan cara cari benda sihirnya. Sihir ini jahatnya luar biasa, kuat. Cari benda sihirnya. Kalau kemudian misalkan ada apa, ranting kayu atau apa dibungkus kain, setelah itu kemudian dituliskan nama orangnya, maka ambil ikatan itu, buhul-buhulnya itu dibuka sambil mengucapkan ya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian dengan Anas. Setelah itu buang, bakar. Insya Allah sihirnya akan hilang. Yang repot kalau nggak ketemu barang sihirnya. Mungkin mereka sering menanam di tanah, kan kita nggak tahu kalau ditanam. Ya, atau mungkin dilempar ke atas genteng, mungkin agak kelihatan. Disembunyikan di tempat karena sihir itu butuh media. Jinnya dia tidak akan mengenali kalau tanpa apa? Tanpa ada media untuk mensihirnya. Itu sihir. Termasuk tadi menghayalkan sesuatu. Kali dilempar kemudian menjadi ular, itu sihir. Termasuk sulap itu bagian dari apa? Sihir. Kalau bukan dengan kecepatan tangan, dia dengan apa? Sihir dengan bantuan jin. Kalau dia menggunakan bantuan. Kan ada juga sulap menggunakan apa? Kecepatan tangan. Beda kan? Kalau itu beda ceritanya. Itu penipuan. Ya. Beda ceritanya. Ya. Tapi kalau sulap yang berusaha menggunakan bantuan jin, itu pun dianggap sihir. Tukang sihir. Beda kalau kemudian kahin itu dukun. Dukun itu biasanya orang yang dianggap orang pinter, yang tujuannya adalah bisa untuk mengobati, ya, mengobati penyakit. Ada orang sakit kemudian diobati, itu dukun namanya. Suka pakai jampe-jampe, ramalan-ramalan, namanya apa? Dukun. Kalau arwah itu peramal. Kalau arwah itu biasanya dia menggunakan media seperti air, balon atau bola kristal, garis tangan, itu ramalan namanya. Ya, tanggal lahir itu namanya apa? Peramal. Ending mana kira-kira? Tukang sihir, dukun, atau peramal? Nggak ada yang mending, ya. Karena itu perbuatan kesyirikan semua. Dan hati-hati yang seperti ini. Lalu kita lihat di sini, maka dikatakan amma-sihru fa'innahu kufrun. Maka adapun sihir, maka sungguhnya dia itu adalah kekufuran. Wa minas sab'il kabair al-mubiqat. Dan dia termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Itu 7 perkara yang membinasakan sihir itu. Wa yadurru wa la yanfa'. Dan sihir itu memudaratkan dan tidak memberikan manfaat. Makanya berulang kali saya katakan mau sihir hitam, sihir putih, pada prinsipnya kalau sihir dia menggunakan bantuan jin, maka dia tidak memberikan manfaat. Yang ada adalah memudaratkan. Yang ada adalah memudaratkan, itu sihir. Dan ini jahatnya sihir itu sampai kemudian dikhayalkan seolah-olah, ya, misalkan contoh seperti ketika Rasul disihir itu kan dikhayalkan seolah-olah sedang, ya, berhubungan dengan istrinya. Dan sihir itu ikhfa, di antara yang paling jahat adalah memisahkan antara istri dengan suami. Ada orang kena sihir, dia melihat suaminya, segitu suaminya ganteng kelihatannya jelek. Wah. Akhirnya apa? Dia tidak suka dengan suaminya.
Gara-gara dia kena sihir, akhirnya apa? Rumah tangganya berantakan. Ini bahayanya sihir ini. Ya, digambarkan, dikhayalkan. Nah, ini bahayanya sihir. Dan ini perkara yang membiasakan. Dan kita tahu bahasanya setan yang paling dekat dengan iblis itu adalah yang sanggup memecah belah, yang memisahkan antara suami dengan istri kaum muslimin. Kaum muslimin. Itu prestasi tertingginya, menghancurkan bangunan rumah tangga. Karena ketika rumah tangga itu hancur, maka otomatis akan rusaklah anak rusak. Ya minimal masyarakat ada dampak keluarga besar pun kan, dampak pribadi dan pribadinya terjadi, kemudian mendapatkan dampak yang buruk. Adanya permusuhan, terjadi permusuhan dengan sebab adanya perceraian. Lalu kemudian dikatakan qala Allah Ta'ala ta'allumi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mempelajari sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Rasanya maka dikatakan kata Allah, maka mereka belajar tentang sihir, yaitu yang ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yaitu perkara yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Jadi itu tidak ada manfaatnya. Kita belajar misalkan ilmu sulap sehingga kemudian mampu menghilangkan Monas, dihilangkan, mobil dihilangkan, kapal dihilangkan, tidak ada bedanya. Apapun namanya. Apalagi kalau kemudian mencari uang dengan ilmu sihir tersebut. Tidak ada manfaat. Tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada faedahnya. Allah sendiri yang mengatakannya. Ma yadukum wa la yanfa'ukum. Itu perkara yang memadorotkan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Apapun nama sihirnya, sihir putih ataupun sihir hitam. Ya, dahulu sekali waktu saya kecil, zaman dahulu itu kalau tidak salah di kerajaan Inggris itu ada penyihir terkenal, ya, namanya Merlin, ya, betul ya? Wah, nggak kenal, sudahlah, nggak apa-apa. Karena saya senang baca buku sejarah. Itu di antaranya itu adalah penasehat utama dari King Arthur. Kenal ya? Pasti nggak kenal, nggak apa-apa ya. Akan ditanya malaikat, nggak masalah. Itu ternyata dianggap itu seorang tokoh sihir golongan putih. Golongan putih. Padahal yang namanya sihir mah nggak ada hitam, nggak ada putih. Sihir ya, sihir. Dan itu memudaratkan, tidak memberikan manfaat. Makanya kan diantara faedahnya kenapa? Cara untuk tolak balak menolak sihir diantaranya kita ada dzikir pagi dan petang, itu sihir bisa ditolak. Diantaranya dzikir sebelum tidur. Diantara kemudian Fadilatul Syekh bin Baz ya ketika belum menyebutkan di dalam Min Adabil Yumi, beliau sampai mengatakan untuk di antara faedah kenapa tidur itu kita di bawah, tidak di atas. Karena sihir itu sifatnya menyambar. Sihir itu sifatnya menyambar dan dia tidak akan mengenai orang yang ada di bawah. Ya. Tapi kalau kemudian diranjang di atas, apalagi kenapa dilarang kita tidur di atas atap terbuka? Kenapa? Sihir itu akan mudah menyambarnya. Ya, wallahu a'lam. Anda juga belum pernah tahu seperti itu kejadiannya. Tapi kebanyakan di antara orang-orang yang pernah menyaksikan sihir, memang kebanyakan sihir itu terbang, menyambar dia. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dikatakan waqal, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan beruntung orang yang menyihir itu dari manapun datangnya. Ya. Dari manapun datangnya, maka itu tidak akan beruntung. Dengan sehebat apapun ilmu sihirnya, itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak beruntung orang yang seperti itu. La yuflih. Ya.
Jadi sihir itu percuma. Belajar apapun tentang ilmu sihir, apakah sihir hitam ataupun sihir putih saja. Gak ada manfaat. Gak ada manfaat. Tapi kita perlu tetap tadi. Kita mau waspada. Bagaimanapun yang namanya dunia zaman sekarang lebih mudah, Pak. Itu sebabnya Islam melarang kita memajang foto. Ya, memajang foto. Apalagi yang senang main medsos. Jangan sekali-kali antum memajang foto di ya mungkin status ataupun apa. Jangan. Kalau antum sayang diri antum sayang dengan istri antum, apalagi antum sayang dengan anak-anak antum, jangan pernah dijadikan foto profil, jangan pernah dijadikan status. Jangan. Dahulu orang kalau mau mensihir, mereka susah payah mencari alat untuk mensihirnya. Ambil rambutnya ngumpet-ngumpet kayak pencuri. Ya, mereka mencari bekas kuku yang diguntingkannya atau kemudian pakaian dia curi. Tapi zaman sekarang orang dari jarak tuh nyihir gampang. Kenapa? Yang mau disihirnya ngasih foto sendiri. Lagi liburan foto, selfie. Kan gitu kan? Dan itu tidak aman dari sihir. Apalagi penyakit ain. Ain kan termasuk sihir pula. Anak-anak kita, anak yang lucu, anak yang manis, anak yang kelihatannya Masya Allah menggemaskan, dipoto, diangkat oleh orang tuanya, sengaja ditampilkan. Itu orang tua yang tidak sayang dengan anak-anaknya. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang hasad, lalu kemudian dia benci dengan keluarga kita? Jatuhlah kena ain. Dan ain itu susah mengobatinya. Kalau mengobati ain, kita perlu untuk mengambil bekas air mandi dia atau bekas air wudhu dia. Iya, kalau orangnya tahu, kalau orangnya tidak tahu. Kalau orangnya tahu, kalau orangnya jauh, bagaimana kita ngambilnya? Kalau tetangga kita ada tetangga yang misalkan nggak suka dengan kita, lalu bagaimana kita bisa ngambil airnya? Maka kemudian kita butuh dengan rukyah, dan rukyahnya pun nggak sebentar, terus kontinu berulang kali. Ini melelahkan. Maka daripada kita ini mengobati, kan kata orang kita mending preventif daripada kubati, kan gitu. Daripada mengobati mending mencegah. Dan itu sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kaidah para ulama. Sadariah, menutup celah-celah kemungkaran sebelum terjadi, ditutup. Jadi kalau sekarang masih ada kita di antara kita yang masih pamer seperti itu, tolong berhenti. Tolong berhenti. Tidak sadarkah kita suatu saat kalau ada orang yang hasad dengan kita, sangat mudah menghancurkan kita. Dan sihir itu nyata. Nyata. Dalam Quran ada. Sihir itu nyata, jelas nyatanya. Akan tetapi operasinya, operasi senyap, tidak kelihatan, ikhwah. Tidak kelihatan. Mungkin secara medis dia sehat, tapi ternyata dia sakit. Yaitu biasanya kenapa? Sihir kebanyakan. Lalu kemudian di sini pun dikatakan selanjutnya, bahasanya waladhi yata'atta sihra kafir, maka orang yang dia melakukan sihir maka dihukumi kafir. Tapi ingat, tidak asal mengkafirkan orang. Tidak asal mengkafirkan orang. Butuh doabi. Butuh dengan apa? Yaitu dengan ketentuan-ketentuan takfir. Ya, saya sampaikan begini itu bahasanya hukum asal. Secara umum perbuatan sihir itu adalah kekufuran. Ya, saya ulangi, perbuatan sihir itu adalah perbuatan kekufuran. Adapun ketika kita mau mengkufurkannya atau tidak, maka di sana butuh syarat-syarat. Di antaranya iqamatul hujah. Ya, harus ditegakkan dulu hujah. Orang melakukan sihir ini ngerti nggak hukum sihir? Paham nggak apa itu sihir? Bagaimana madorotnya, bagaimana masalahnya, bagaimana pandangan syariatnya? Ditambahkan lagi ada nggak mawaninya, penghalang-penghalangnya. Dia harus intifaul mawani, menghilangkan dulu penghalangnya. Barulah kemudian yang berhak menghukumi dia kufur ataupun tidak kufur itu para ulama, bukan kita. Tapi siapa? Para ulama. Tidak boleh asal mengkafirkan. Ini bicaranya kan perbuatannya. Perbuatan sihir adalah perbuatan kekufuran. Lalu kemudian di sini dikatakan
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahasanya sihir itu adalah perbuatan kekufuran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur, walakinna syayatin kafaru, akan tapi setan-setanlah yang kufur. Mereka setan itu yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Makanya kesalahan besar orang mengatakan Nabi Sulaiman mengajarkan sihir itu dusta. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu syaitan. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ketika Nabi Sulaiman mampu menguasai jin. Ketika Nabi Sulaiman itu mampu untuk mengendalikan angin. Ketika Nabi Sulaiman itu mampu menjadikan burung bisa bicara dengan beliau. Beliau mengerti tentang bahasa binatang. Tentaranya dari bangsa jin dan manusia juga bangsa hewan. Itu bukan karena Nabi Sulaiman punya sihir hingga mampu menundukkan jin, mampu menundukkan manusia, mampu menundukkan binatang-binatang, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika zaman seperti itu muncul fitnah sihir, maka kemudian ini syaitan mengajarkan sihir mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Mana ada Nabi mengajarkan sihir. Lalu kemudian dikatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil, Harut wa Marut. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, yaitu Harut dan Marut. Ini banyak cerita-cerita khurafat tentang ya malaikat Harut dan Marut, ya. Itu adalah dua malaikat yang Allah jadikan ujian bagi manusia. Ya, padahal mereka pun tidak mengajarkan sihir. Setanlah yang mengajarkan sihirnya. Kemudian dikatakan wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak keduanya mengajarkan dari salah seorang hatta yaqula, sampai keduanya mengucapkan apa? Dia mengatakan bahasanya innama nahnu fitnah fal takfur, hanyalah kami ini adalah fitnah, ujian buat kalian. Fal takfur, janganlah kalian kufur. Maksudnya jangan belajar tentang sihir, karena sihir itu adalah bentuk kekufuran. Ya, sihir itu bentuk kekufuran. Jangan melakukan kekufuran dengan mempelajari sihir. Ya, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Lalu kemudian dikatakan wa hukmu sahir. Adapun hukum orang yang melakukan sihir, maka dikatakan al-qatlu, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, dibunuh. Tukang sihir itu dibunuh. Makanya kenapa di negeri-negeri yang di sana menerapkan syariat Islam, tukang sihir itu dibunuh. Adapun yang tidak menerapkan Islam kayak di Indonesia nggak boleh main bunuh. Itu urusannya dengan siapa? Hukum yang berlaku di negeri itu. Masa kemudian kita sini langsung bunuh, nggak boleh. Itu yang memberat untuk menghukumnya. Untuk membunuhnya adalah siapa? Pemerintah. Adapun kita tidak boleh. Adapun kita tidak boleh individu, tidak boleh perorangan, tidak boleh ormas, tidak boleh organisasi. Yang menegakkan hadnya, yang menegakkan hukuman adalah pemerintah. Jadi keliru kalau kemudian kita ya mengatakan bahasanya ini boleh kita bunuh saja, tidak boleh. Sama seperti orang berzina, nggak boleh kemudian kita langsung rajam. Orang satu RT udah ini rajam aja, nggak boleh. Ya, hatta di negeri yang Islam saja, yang menerapkan hukum Islam itu kan pertama ketika orang itu melakukan dosa besar itu datangnya bukan pada qadhi, datangnya kepada para ulama. Ulama menyuruh untuk apa? Bertobat. Tapi kalau datangnya ke qadhi ya langsung dihukum ya. Kalau sudah terpenuhi syaratnya, saksinya sudah ada, baru dirajam. Dan kalau dirajam itu ngeri Pak. Ya, badannya kemudian dimasukkan ke tanah, disisakan kepala, dilempar pakai batu, mending batunya segede kepala sekalian mati kan, dilempar batu yang kecil, itu kan sakitnya lama, wah sakitnya lama, dilempar
Wah, sudah sakit terus sampai kehabisan darah, itu penyiksaan yang lama. Makanya orang mengatakan Islam itu kejam. Bukan, satu kejadian seperti itu ditonton oleh 1.000 orang, bahkan 1 juta seluruh negeri. Maka mereka akan berhenti. Itu namanya amputasi. Kalau tidak seperti itu, penyakit di mana-mana. Nanti orang akan terbiasa. Sekarang terbiasa kan. Banyak orang yang kemudian kejadian zina. Betul kan? Karena tidak ditutup jalan-jalannya. Padahal Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Sudah jelas, aturannya jelas. Islam itu, Pak, bukan mengobati. Islam itu menutup celah. Jadi tidak bicara zinanya, tapi menutup jalan zinanya. Tidak kesyirikannya, tapi menutup jalan menuju syirikan. Makanya kalau kita pelajari tentang Islam, itu mengajarkan metodologi mendidik yang baik. Luar biasa. Kalau kita mengajarkan anak, kita mengajarkan anak, kita lihat. Anak itu sebelum terbiasa, kita dikat dulu. Ya, antum coba lihat. Kan selama ini kenapa orang sampai muncul satu pepatah atau apa satu istilahnya apalah, mau pepatah mau atau apa yang watuk bisa diobati, watak bisa diobati, ya itu pepatah bukan ya? Bukan ya? Terserah lah apa namanya. Ada ungkapan seperti itu gara-gara apa? Satu bisa diobati, tapi watak katanya nggak bisa diobati. Itu karena mereka berusaha merubah watak orang ketika sudah dewasa. Kita punya anak keras. Biasanya kan anak dari kecil, itu yang membentuk watak itu siapa? Kitanya dulu. Sejak kecil anak kita itu segalanya dikasih. Ya, dilarang nangis, guling-guling, diturutin. Terus dijamin sampai besar, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang egois. Pengen menang sendiri. Karena buktikan. Sejak kecil anak jatuh, tetap. Lu bilang, aduh kasihan dia. Iya, ini batu, ngalangin jalan aja. Itu mendidik anak dari kecil suka menyalahkan orang lain. Dan terbukti sampai gede, lempar batu sembunyi tangan. Selalu mencari kambing hitam. Dikit-dikit cari kambing hitam. Makanya sejak kecil kita ajarkan mereka. Ketika mereka nangis, minta, mereka punya senjata. Nangis. Bukan berarti kita turutin. Kita diamkan. Kita silakan. Nanti anak itu akan berpikir, wah percuma saya nangis. Kalau bapak saya bilang enggak, ibu yang enggak. Sudah, anak itu akan paham. Kan dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan golden age. Usia emas kan? Usia 2 tahun itu Pak, anak sudah bisa diajak berpikir. Jangan dikira tidak bisa diajak berpikir. Mereka sudah mulai mengerti pola asuhnya orang tua. Kalau orang tuanya gampang mengalah, anak itu akan selalu menekan orang tuanya. Jangan kaget kalau suatu saat anak-anak itu banyak. Begitu sudah SD, SMP, naik ke SMA, minta motor nggak boleh golok yang keluar. Silahkan kalau nggak percaya. Karena dari kecil dia tahu orang tuanya kudu ditekan. Jadi yang memformasi itu kita atau ke anak kita. Yang membentuk itu kita, anak kita. Harusnya kita orang tuanya. Dan itu pendidikan Islam luar biasa indah. Kalau kita pelajari tentang tarbiyatul Islam. Pendidikan di dalam Islam luar biasa indahnya. Sangat disayangkan kalau kita kemudian seperti itu. Dan ini juga bagaimana Islam itu. Ketika ada yang bermasalah sudah cut dulu. Satu. Kalau nggak di-cut, akan berkelanjutan. Kakak, adik. Kalau si ini melakukan perbuatan salah, dituruti oleh adiknya. Dituruti lagi terus sampai 7 turunan, jadilah seperti ospek. Bersenang kan? Pernah selesai. Karena nggak di-cut. Kalau sedikit selesai. Maka generasi selanjutnya, dia tidak akan membalas dendam pada generasi sebawahnya. Memberhentikan dan memotong satu generasi lebih baik daripada kemudian kita kesulitan menghadapi semua generasi.
Jadi Islam itu indah, Masya Allah. Lalu kemudian dikatakan waqabsuhu haramun khamisun. Dan usahanya itu haram lagi jelek. Tukang usaha dari sihir jelek. Tukang sihir, tukang santet, tukang apa ya. Itu adalah haram. Tukang sulap yang menggunakan tadi itu juga apa? Diharamkan. Kalau dia menggunakan bantuan apa? Jin. Itu adalah hasil usaha yang jelek, yang khabith, yang buruk, ya, buruk. Jadi nggak boleh. Itu usaha yang haram, tidak halal. Kemudian dikatakan wal duhan wal dulumat wa du'afaul iman. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang berada dalam kegelapan alias orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang du'afaul iman, orang-orang yang lemah imannya. Maka yadhabuna ila sahara li amali sihrin. Mereka pergi ke tukang-tukang sihir untuk melakukan sihir. Ya'taduna bihi ala aksas, dan dia melakukan kejahatan kepada perorangan. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kemudian lemah iman, orang yang tersesat, ketika dia punya masalah dengan orang lain, justru larinya kemana? Ke tukang sihir. Sengaja agar penyihir itu melakukan perbuatan sihirnya untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak disukainya. Itu banyak terjadi kan? Banyak. Orang yang kemudian berurusan di sihir. Ini pernah kejadian saya mengalami satu kejadian. Kebetulan ada tetangga. Itu dia menikah dengan suaminya. Keluarga suaminya itu tidak suka ternyata. Ini kan pengakuan sendiri, bukan kita yang menuduhnya. Itu suatu saat ketika terjadi, ya tiba-tiba apa? Setiap malam itu ngamuk. Selalu ngamuk. Terus saja ngamuk. Kasihan anaknya. Ibunya selalu begitu. Ya, setelah apa? Setelah dia pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata dia dibawa orang pintar ke rumah sakit juga nggak ketemu. Akhirnya ya, sama orang tuanya dibiarin aja, udahlah, bis pasrah. Sampai suatu saat qadarullah, waktu anak ada di rumah, kebetulan malam ngamuk rame dan minta tolong. Saya bilang, saya bukan tukang ruqyah, dan saya hanya sampaikan bahasanya kalau seperti itu, bacalah dzikir ini, baca dzikir ini, kemudian baca dzikir ini, cuma menunjukkan seperti itu. Lawan, perbanyak ibadah. Ketika merasa ada suatu lawan, ada suatu kawan, dan ternyata kemudian apa? Tiba-tiba ya, datanglah keluarga dari suaminya. Datang dari keluarga suaminya minta maaf. Kenapa? Ternyata di sana dukunnya minta ampun. Minta ampun kenapa? Sihirnya berbalik katanya. Kalah ilmu. Padahal di situ nggak ada. Disangkanya kitanya sama-sama dukun, ngadu ilmu. Padahal bukan dukun. Itu kan karena perlindungan dari Allah. Dia rutin baca dzikir, dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Dengan izin Allah, yang menolongnya siapa? Ya Allah. Kita nggak akan sanggup, ya Allah. Tidak akan sanggup. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup. Itu. Tidak ada pengakuan setelah itu sudah damai. Beres itu. Itu karena Allah. Ya, itu memang kejahilan. Melakukannya adalah kesyirikan. Kemudian melakukan kejahatan sampai orang lain tersiksa. Dosa bukan? Dosa itu. Dikira bukan dosa. Itu bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Lalu kemudian sini pun dikatakan, ataupun yataqimuna dalam rangka untuk balas dendam minkum dari mereka, minanas dari manusia, man yartaqibu muharraman, dan orang yang melakukan perbuatan pengharaman bil luju'i ila sakir, dengan mendatangi orang yang suka menyihir, lifaqi sikri, itu untuk melepaskan sihir yang lain. Jadi terkadang yang melakukan sihir itu ada orang yang memang dia jahat pengen melakukan kejahatan. Ada lagi yang mendatangi sihir itu adalah orang yang dia terkena sihir pengen berobat melepaskan sihirnya ke tukang sihir. Paham ya?
Dia kena sihir, datang lagi ke tukang sihir. Persis, ada salah satu ikhwan kita. Dahulu orang tuanya masangin dia susuk. Oh, susuk. Ya, katanya susuk biar kelihatan ganteng. Padahal saya yakin dia ganteng karena dia laki-laki. Saya yakin itu. Buat apa pasang susuk? Pengen dapat jodoh? Sudah ada yang menentukan siapa? Allah. Enggak usah pakai susuk juga waktu datang jodoh, datang itu. Begitu dia sudah mengenal sunnah, kemudian tiba-tiba orang tuanya meninggal. Tapi sebelum meninggal dia bilang, dulu pasangin susuk ke dia. Kaget dia. Aduh, pasangin susuk. Cuman sayangnya dukunnya pun udah mati juga. Jadi kira-kira gimana itu? Gimana ya Ustaz? Dan disarankan sama orang lain, sama saudaranya, nyari dukun lain yang lebih kuat katanya untuk nyabut susuknya. Tapi dia udah ngaji, ragu. Bentar, bagaimana caranya menghilangkan ini? Kita katakan tidak boleh menghilangkan sihir dengan mendatangi sihir. Tidak boleh mengambil susuk dengan orang yang memasang susuk. Sudah saja Anda ruqyah, Anda perbaiki kualitas ibadah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan begitu. Kan dengan taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Lalu kemudian dikatakan pula wal wajib, dan yang wajib adalah al-luju ilallah wal istishfa'i bi kalamihi, yaitu yang wajib adalah menuju atau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kesembuhan dengan kalamnya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Jadikan dia sebagai ayat untuk meruqyah dirinya. Ruqyah mandiri. Lawan. Sebuah kisah yang pernah saya baca diantaranya di majalah El Fatah zaman dahulu. Dan lagi dulu majalah Sakinah, maaf ya. Kalau tidak salah majalah Sakinah. Ada seorang ikhwan itu 15 tahun itu terkena sihir. 15 tahun ikhwan. Itu sebelum mengenal sunnah, dia itu banyak keluar masuk dukun, enggak selesai-selesai. Sudah putus asa, ternyata dia mendapatkan hidayah, ketemu kajian sunnah. Dia belajar, sejak itu kemudian dia ruqyah mandiri. Biidznillah setelah itu hilang sihirnya. Nah, kita tahu yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Yang bisa memudaratkan siapa? Allah. Maka yang benar itu kata Pendatus Ahmad Shalal Munajjid mengatakan datang kepada Allah, mintalah kepada Allah kesembuhannya, berobat dengan kalamnya. Berobat dengan firman-firman Allah, berobat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kalau muawidat, seperti al-muawidat. Muawidat seperti itu surat-surat yang minta perlindungan. Seperti apa? Qul falaq qul nas. Makanya disebutnya muawidatain. Dua surat minta perlindungan. Kan di sana ada surat qul falaq dengan qul nas. Biasanya disempurnakan dengan apa? Dengan al-ikhlas. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Ya, itu yang selain dari surat-surat tersebut itu boleh dijadikan alat untuk menyembuhkan sihir. Ruqyah, ya, ruqyahnya apa? Mandiri, tidak usah minta orang lain. Kalau hukum asal setiap orang itu mampu meruqyah dirinya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia percaya yang bisa menyembuhkan itu bukan ruqyahnya tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu adalah sebagai wasilah, sarana. Sama seperti ketika kita berobat pada dokter, kita tahu yang menyembuhkan itu adalah Allah. Adapun usaha datang ke dokter itu adalah ikhtiar. Karena kita diperintahkan untuk apa? Berikhtiar. Diberikan obat itu adalah bagian dari wasilah, sarana. Yang menyembuhkannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar. Ruqyah juga sama, itu ikhtiar. Bukan ruqyah yang menyembuhkan. Apalagi kalau beranggapan kalau tidak ruqyah usah pulang nanti nggak sembuh. Ini juga salah. Jadi kesirikan yang baru, menyelesaikan syirik dengan syirik. Ini kan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah namanya. Lalu kemudian dikatakan amal kahin wal araf
Kilahuma kafirun billahil azim. Bahasanya adapun dukun dan juga alaf peramal, ya, peramal yang kemudian meramal nasib orang. Waduh, kalau dilihat dari kurat-kurat tangannya, Anda ini kayaknya gak ada bakat menjadi orang yang kaya. Waduh, akhirnya jadi malas usaha gara-gara diramal begitu. Wah, jodohnya jauh ini. Akhirnya dia sudahlah, pusing saya, gak usah cari jodoh lah. Dilihat lagi, wah, hidup Anda itu selamanya susah. Ya, waduh, rezekinya jauh. Ya, wah, Anda ini usianya nggak lebih dari 30 tahunan. Wah, itu akhirnya membuat ketakutan-ketakutan. Nggak tahu ternyata peramalnya mati duluan. Gitu. Dia nggak bisa meramalkan dirinya sendiri. Itu kan tanda kebohongan. Ya, tanda kebohongannya. Lalu kemudian dikatakan, di antaranya adalah Lidi Akima ma'rifatal ghaib, dengan sebab pengakuan mereka mengetahui perkara yang gaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau kemudian seorang itu dukun ataupun peramal, dukun itu biasanya Pak, ya, ini itu selain dia bisa mengobati, kadang orang kalau nyari sesuatu yang hilang, datangnya ke siapa? Ke dukun. Mas, motor saya hilang. Gimana ya? Oh, nanti dilihat dulu. Wah, itu ada. Ya, itu enggak jauh dari Anda. Jaraknya 500 meter, pokoknya ciri-cirinya ada ini disebutin. Wah. Ya. Jadi kalau datang, kemudian nanyain barang hilang disebutkan, itu hati-hati. Walaupun dia ngomongnya siapapun, gelarnya apapun, mau ustaz kayak atau apa, kalau dia mengatakan ngaku-ngaku bisa nyari seperti itu nanti disebutnya apa? Dukun. Ya, disebutnya apa? Dukun. Nah, ini bahaya. Begitu kemudian dia nyari barang hilang. Tanya. Oh iya ada. Ada. Oh, itu barang itu sebenarnya ada. Ya enggak jauh lah. Masih ada di dalam kota. Ya. Hilangnya kapan? Baru 5 menit. Enggak jauh. Masih dalam kota. Ya iya, masih dalam kota. Belum kemana-mana. Orang baru 5 menit keluar Cirebon seperempat jam misalkan. Berarti kalau 5 menit pasti di kota Cirebon misalkan itu. Terkadang kita terlalu percaya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Hati-hati, itu perkataan dukun. Ya, perkataan apa? Dukun. Sakit ini diterawang dari jauh. Wah, Anda berarti sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Ditebak, ya. Wah, benar, benar, benar. Kebenaran. Ya. Kenapa? Karena kong kali kong dengan jin. Dia di rumahnya ngobrol sama istrinya, duh bu, saya terasa ini jo, perutnya sakit, kepalanya ini nih. Jinnya dengar laporan ke dukun. Nih mas dukun, bapak itu tuh sakitnya ini. Begitu orang datang, bentar pak. Wah berarti anda sakit ini. Percaya, wah bener ya, kebenaran. Itu bukan benar tapi apa? Kebenaran. Coba ada nggak kemudian misalkan dokter begitu dari jarak jauh, wah anda sakitin, enggak pak dokter bertanya. Kan dokter mah dengan ilmu. Apa yang dirasa Pak? Ini. Oh, kalau ini berarti yang dirasa ini. Berarti penyakit ini diagnosa. Ya kan? Wajar ilmiah. Oh, ini mah belum apa-apa. Langsung ketahuan penyakitnya. Itu kan kong kali kong dengan siapa? Dengan jin. Apalagi yang di urutnya. Misalkan kayu yang rasanya orang juga aneh aja. Itu. Urut jarak jauh. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang ini. Ini perkara seperti ini besar dan banyak terjadi di kalangan manusia, tapi kemudian banyak yang tidak mengetahuinya. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Karena kita banyak mendapati di dalam keseharian kita.
Mudah-mudahan kita belajar ini dalam rangka untuk menjauhkan diri agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Karena kita belajar tentang kesyirikan, tujuannya adalah untuk menjaga diri agar tidak terjatuh dalam perkara yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan agama kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.